Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ramadan. Saya dari RMIK kelas B. Di sini saya akan em, menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pertama-tama terima kasih kepada kepada Bapak Henry Dedi Harto karena sudah membimbing saya sebagai mahasiswanya dalam dalam mata kuliah anatomi patofisiologi. Terus terima kasih kepada saudara Putra yang sudah membuatkan PowerPoint-nya. Maaf namanya saya hapus, Put. Oke, kita mulai aja. Di sini kita akan langsung ke oke, sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu atau digestif itu adalah rangkaian organ tubuh kita ya, itu fungsinya untuk mencerna dan menyerap makanan gitu kan. Jadi semua yang kita makan itu masuknya ke sistem pencernaan ini, nanti dia diolah, diserap nutrisinya, terus nanti yang nggak diperlukan itu dibuang. Terus fungsinya itu nih mencerna makanan, tentunya untuk mengubah jadi energi, terus memecah nutrisi menjadi nutrien, terus absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan, mengeluarkan sisa metabolisme atau sisa makanan yang tidak dapat dicerna itu kayak feses gitu ya. Terus ini pencernaan itu ada dua, ada yang secara mekanis, ada yang secara kimiawi. Yang pertama mekanis itu yang mengubah makanan yang dari bentuk besar atau kasar menjadi lebih halus atau kecil. Biasanya itu ada di mulut atau terus di lambung ya, di lambung juga itu mekanis. Terus secara kimiawi itu dia menggunakan zat itu tuh merubah makanan yang dari zat tuh dari bentuk yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim ya. Terus ini saluran sistem pencernaan itu ada beberapa, ada rongga mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Oke, lanjut kita bahas. Rongga mulut itu ada ini, yang mulut ini ya, itu tuh awal dari semua sistem pencernaan tuh awalnya di sini, masuknya kan lewat sini. Terus di dalam rongga mulut itu ada enzim namanya amilase, terus tuh membantu pencernaan juga. Itu tuh memecah karbohidrat tuh biar lebih sederhana gitu, biar bisa lebih diserap tuh. Nah, di sini terjadi yang namanya pencernaan dikunyah gitu ya. Jadi merubah yang tadinya padat jadi lebih jadi yang besar jadi lebih halus kecil gitu ya. Terus ini kerongkongan tuh di sini. Ya di saluran ini ngehubungin dari mulut ke lambung ya. Sepanjangnya itu 25 cm, terus itunya tuh di belakang trakea. Trakea itu saluran penghubung dari hidung dan mulut ke daerah paru-paru tuh trakea. Terus di sini juga terjadi pencernaan mekanik. Dia jadi kayak diremes gitu sama trakea makanannya. Maka dari itu makanan yang udah masuk ke bawah tuh nggak ke atas lagi gitu karena ada ini trakea ini yang mendorong ke bawah. Terus yang pertama tuh itu selanjutnya lambung. Itu tuh berada di antara esophagus dan duodenum. Itu fungsinya untuk tempat makanan dicerna gitu secara kimiawi dan mekanis. Terus awal awal dari sistem pencernaan tuh ini di sini juga. Terus itu tuh menghasilkan enzim juga, beberapa enzim dan hormon seperti pepsin, lipase, terus asam klorida dan hormon gastrin. Nah, terus ini usus halus. Oke, usus halus tuh salurannya berkelok-kelok ya, panjangnya bisa 2 sampai 8 meter, lebarnya 25 cm, terus lipatannya tuh banyak sekali. Fungsinya itu untuk menyerap nutrisi ya, nutrisi dari makanan tuh diserapnya di usus halus ini. Terus ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Oke, kita bahas lebih detail. Nah, duodenum itu seperti ini. Ini salah ya gambarnya, sorry. Duodenum itu bagian awalnya itu bagian awal dari usus halus lah intinya ya. Tuh, kau lihat yang kayak yang agak ke bawah ini kan apa lambung ya. Nah, itu di sebelah yang kayak huruf L itu duodenum. Itu bagian awal usus halus panjangnya sekitar 25 cm sampai atau 10 sampai 12 inci. Bentuknya itu huruf C ya. Terus mempunyai dua saluran utama, yaitu saluran empedu yang menghasilkan cairan empedu dan saluran pankreas yang menyalurkan getah pankreas. Fungsinya untuk memecah beberapa nutrisi.
Sini ada jejunum, kan tuh tadi kan duodenum, terus ke bawahnya jejunum. Itu tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Oke, jadi di sini semuanya apa tempatnya. Nah, panjang jejunum itu sekitar 1 sampai 2 meter. Nah, di situ terjadi pencernaan kimiawi ada oleh zat-zat seperti enzim maltase, lipase, laktase, dan masih banyak lagi di sini jejunum itu. Terus di sini ada ileum, itu bagian terakhir dari usus halus, panjangnya sekitar kayak 2 sampai 4 meter. Nah, ini di situ juga ada otot-otot, terdapat jontot-jontot ya, hal usus yang disebut villi. Terus ileum fungsinya itu tempat penyerapan nutrisi dari makanan, kayak asam amino, vitamin, mineral, sama air tuh di sini diserapnya. Terus di sini ada usus besar, ya ini kolon atau kolon. Panjangnya itu 1,5 sampai 1,5 meter, terus diameternya 6,3 cm. Nah, berfungsi untuk mengelola sisa. Di sisa-sisa makanan tuh dikelolanya di sini sama minuman, dibantu sama bakteri, bakteri baik ya di dalam usus gitu kan ada tuh yang namanya bakteri baik. Nah, itu di prosesnya di sini. Oke. Terus terdiri dari ada beberapa ya kayak kolon kolon menanjak tuh, ada yang nanjak kan, terus ada yang melintang, kolon melintang, terus kolon menurun dan sigmoid. Nah, itu ada beberapa bagian di usus besar gitu kan. Nah, untuk kolon ascending itu terletak di sisi kanan ya, memanjang kayak sektum ke atas tuh. Terus kolon transversum itu terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke kiri rongga perut. Terus kolon descending itu terletak di sisi kiri usus besar memanjang dan lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Terus yang sigmoid itu terletak yang paling bawah kolon di bawah kolon descending berbentuknya tuh kayak huruf S tuh. Nah, itu bisa dilihat tuh kayak dalamnya tuh kayak gitu tuh bentuknya ya. Terus ini rektum. Rektum tuh bagian kita yang terakhir ya, udah sampai yang terakhir ini rektum. Rektum itu bagian terakhir dari sistem pencernaan. Itu bagian dari kolon yang menghubungkan kolon sigmoid yang di atas dan anus di bawah. Ini yang terakhir kedua ya. Terus panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Oke. Itu kayak ini tuh tempat ada satu penyakit yang namanya apa ya? Ya pokoknya yang kalau duduk tuh sakit. Itu di sini terjadinya. Terus fungsi rektum itu adalah menyimpan feses atau tai ya untuk sementara sebelum dibuang tuh disimpannya di sini ya. Nanti dibuangnya melalui anus. Nah, di sini ambeien itu terjadinya di rektum, di sekitar di sekitar otot sphincter gitulah intinya. Nah, ini anus yang terakhir. Ini lubang ini itu untuk ngebuang saluran pencernaan untuk tempat feses keluar dari tubuh. Terus ini ada ototnya biar biar tainya itu nggak kemana-mana gitu kan tuh ditutup sama otot gitu kan. Itu nanti ngebuka sama nutupnya sama otot ini terus sebagian anus tuh kebentuk dari kulit dan sebagiannya lagi dari usus gitu. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.